Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan ini kita masih diberi banyak sekali kenikmatan, nikmat sehat, nikmat usia, terutama anugerah nikmat iman dan Islam. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang berbisnis dengan Allah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal adullukum ala tijaratin tunzikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Quran Surat As-Saff ayat 10-11. Allah menjelaskan bahwa perdagangan atau perniagaan yang dimaksud itu adalah dengan 3 langkah konkret. 1, beriman kepada Allah. 2, beriman kepada Rasulullah SAW. 3, berjihad di jalan Allah dengan harta dan kehidupan. Dengan demikian, siapa yang menempuh ketiga langkah tersebut berarti dia sedang berniaga atau berbisnis dengan Allah. Tentu bukan tanpa alasan jika Allah Ta'ala menggunakan kata-kata berniaga untuk menyebutkan suatu urusan yang sangat-sangat prinsip dalam Islam, yaitu iman dan jihad. Bukan masalah baginya Allah membuat suatu cara komunikasi yang unik dan inspiratif saat menjelaskan ayat-ayatnya untuk menggugah kesadaran hamba-hambanya. Bahkan tidak masalah baginya Allah membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 26. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga terdapat 100 tingkat yang disediakan untuk para pejuang di jalan Allah, di mana jarak antara setiap tingkatnya seperti jarak antara langit dan bumi. Maka jika kalian meminta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus, karena Firdaus itu berada di tengah surga dan paling tinggi. Di atasnya terdapat Arsy atau singgasana Allah, dan darinya memancar sungai-sungai surga. Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada orang beriman suatu perniagaan, yang mana perniagaan itu berupa diselamatkannya seorang mukmin dari azab neraka dan dimasukkannya ke dalam surga. Perniagaan berupa surga tersebut mempunyai kualitas berbeda-beda. Perbedaan kualitas tersebut terletak pada tingkatan surga, yang mana tingkatan surga ada 100 tingkat, dan tingkatan yang paling atas adalah surga Firdaus. Mata uang untuk membeli surga tersebut adalah amal soleh, di mana nilai mata uang tersebut tergantung pada jenis dan kualitas pelaksanaan amal soleh yang dilakukan seseorang. Maka jenis dan kualitas amal soleh ini yang menentukan tingkatan surga manakah yang akan didapatkannya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada manusia sumber daya dan banyak sekali pilihan amal soleh yang bisa mengantarkan manusia ke surga. Agar amal soleh bisa optimal,
maka penggunaan sumber daya juga harus optimal. Untuk memadukan keduanya, kita memerlukan strategi yang tepat. Optimalisasi penggunaan sumber daya dan amal soleh tersebut yaitu dengan merumuskan strategi yang cocok dengan kita. Konsep dan analisa bisnis ini di dalam Al-Quran dan hadis sering ditemukan terminologi bisnis. Contoh seperti Quran dalam surat As-Saff ayat 10-12 tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak manusia untuk berbisnis dengannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain pada ayat tersebut, kita akan banyak menemukan ayat-ayat Al-Quran memakai terminologi bisnis, antara lain tentang visi, misi, strategi, dan analisa SWOT. Sesuai firman Allah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Ayat tersebut berbicara tentang misi, di mana kita bisa mendefinisikan misi sebagai alasan keberadaan diciptakannya sesuatu. Maka seperti tercantum pada ayat tersebut, misi manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hei kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal." Quran surat Al-Mu'min ayat 39. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling utama?" Beliau menjawab, "Yang paling baik akhlaknya." Kemudian dia bertanya lagi, "Siapakah orang mukmin yang paling cerdas?" Beliau menjawab, "Yang paling banyak mengingat mati." Kemudian, yang paling baik dalam mempersiapkan kematian tersebut. Itulah orang-orang yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah, At-Tabarani, dan Al-Haisami. Ayat dan hadis tersebut berbicara tentang visi, di mana kita bisa mendefinisikan visi sebagai sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka panjang dan merupakan panduan dalam melakukan sesuatu. Visi harus merupakan gambaran yang jelas akan masa depan. Maka seperti pada ayat dan hadis tersebut, visi hidup manusia adalah sukses di akhirat dan mendapat surga. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal, sedangkan kehidupan di dunia hanyalah sementara. Untuk itu Rasulullah SAW meminta umatnya agar cerdas dalam menjalani kehidupan, yaitu dengan selalu mengingat mati, menghisab amalnya, dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggetarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedangkan Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dianiaya atau dirugikan." Quran surat Al-Anfal ayat 60. Ayat tersebut berbicara tentang strategi, di mana dalam menghadapi perang harus melakukan persiapan yang cermat dan matang, termasuk di dalamnya menentukan strategi dan menghimpun kekuatan. Selain visi, misi, dan strategi, ayat-ayat Al-Quran juga berbicara tentang analisa SWOT. Dan ini adalah salah satu analisa paling populer di dunia bisnis. Analisa ini sering digunakan sebelum menetapkan suatu strategi. Analisa SWOT adalah analisa yang berusaha melakukan pemetaan terhadap 4 hal. Pertama, kekuatan atau strength. Kedua, kelemahan atau weakness. Ketiga, peluang atau opportunity. Dan keempat, ancaman atau threat. Mari kita lihat ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan analisa SWOT sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatilah, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu, dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung."
Quran surat At-Taghabun ayat 16. Ayat tersebut menerangkan bahwa kemampuan setiap manusia berbeda-beda, di mana jika kita bedah atau urai, kemampuan manusia dipengaruhi oleh dua hal, yaitu kekuatan dan kelemahan. Firman Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan, dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan, sesungguhnya dia amat taat kepada Allah. Quran surat Shad ayat 17. Pada Quran surat Shad ayat 17 dan Al-Anfal ayat 60 tersebut, Allah meminta kita kaum mukmin untuk mengembangkan dan menggunakan kekuatan atau strength sehingga dapat menggetarkan musuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Quran surat Al-Ma'arij ayat 19-21. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah. Quran surat An-Nisa ayat 28. Ayat tersebut menunjukkan beberapa sifat manusia yang mana sifat-sifat tersebut merupakan kelemahan atau weakness manusia dan menjadi hambatan dalam beramal soleh. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah 25, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi buah-buahan dalam surga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 25. Ayat tersebut menunjukkan bahwa ada peluang atau opportunity bagi manusia, yaitu mendapatkan surga dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran disebutkan, iblis menjawab, mereka, karena engkau telah menghukum aku tersesat, aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang, dari kanan dan kiri mereka, dan kau akan mendapati kebanyakan dari mereka tidak bersyukur atau taat. Quran surat Al-A'raf ayat 16-17. Ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia menghadapi ancaman atau threat antara lain dari iblis dan setan. Jadi sebenarnya konsep dan alat analisa dalam dunia bisnis sudah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis lebih dari 1400 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya alat analisa tersebut ada dalam sumber ajaran Islam, namun berhasil dikembangkan orang Barat. Rasulullah SAW bersabda, keutamaan menuntut ilmu itu lebih baik dari keutamaan banyak ibadah. Hadis riwayat At-Tabarani. Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Mencari dan mempelajari ilmu membutuhkan proses yang panjang dan berlangsung sepanjang hidup. Ilmu lebih utama dari amal. Sebelum beramal, kita harus memahami terlebih dahulu ilmunya, termasuk di dalamnya tentang tujuan beramal, hikmah beramal, dan tata cara amalnya, sesuai contoh Rasulullah SAW. Ilmu bukanlah untuk dibangga-banggakan dan diperdebatkan, tetapi untuk diamalkan. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Semoga ada guna dan manfaatnya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Biyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.